Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ardila dan rekan saya yang bernama Muhammad Aditya. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Puisi Anak. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi juga bisa diartikan sebagai ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis puisi. Puisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu puisi lama dan puisi modern. Jenis-jenis puisi lama yang berupa pantun, syair, talipun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi modern bisa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Puisi lama yaitu mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi secara umum: 1. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Dan yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persejakan. Yang kelima, dalam puisi, setting alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dan dalam pengungkapan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi lama. Yang pertama yaitu anonim atau tidak diketahui siapa nama penulis puisi. Dan yang kedua, terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang statis atau tetap dan klise. Dan yang keempat, merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu ciri-ciri puisi modern atau baru. 1. Nama pengarang atau penulis puisi diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Dan yang ketiga, mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang keempat, puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Dan yang kelima, lebih menggunakan sajak, syair, atau pola pantun. Keenam, puisi biasanya berbentuk 4 seuntai. Ketujuh, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Kedelapan, pada tiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Yang kesembilan, isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri yang selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yang akan kami bahas, yaitu metode pembelajaran puisi. Yang pertama, guru membacakan puisi secara utuh di depan peserta didik. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk membaca puisi secara utuh tanpa memperhatikan jeda, intonasi, dan irama, dengan maksud agar peserta didik memahami isi keseluruhan dari puisi. Yang ketiga,
Guru memberikan contoh pelafalan puisi kata demi kata dengan jelas dan diikuti oleh seluruh siswa. Yang keempat, guru memberikan penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu dengan menggunakan intonasi yang tepat dan bisa diikuti oleh peserta didik. Yang kelima, peserta didik menirukan gerakan-gerakan wajar yang dilakukan oleh guru untuk memperjelas pemahaman tentang puisi. Yang keenam, bacalah puisi tersebut dengan penuh perasaan, dengan penuh suasana hati yang baik, dan kita meminta peserta didik membayangkan seakan-akan ia mengalami hal itu sendiri, mengalami kisah yang diceritakan dalam puisi tersebut. Yang ketujuh yaitu peserta didik secara utuh melakukan pembacaan puisi sesuai dengan langkah-langkah yang telah diterapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu cara membuat puisi. Dalam membuat puisi, yang pertama adalah menentukan ide. Yang kedua, menuntun siswa untuk mengembangkan ide yang telah ia dapat. Yang ketiga yaitu menyusun kalimat dengan kata kiasan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu lagi seperti biasa dan semoga tetap terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.